5 akar. Kalau kita lihat itu pastinya ada. Nah, ini yang saya maksud ya. Assalamualaikum sahabat bonsai mania. Di dalam hutan ini apa yang akan saya tunjukkan, pasti teman-teman akan ada referensi untuk membuat bonsai yang bagus di sini. Dan saya sekarang ada di dalam hutan ya, seperti ini. Nah, ini namanya hutan lindung di sini dan sumber airnya cukup bagus sekali. Saya akan memberikan beberapa gambaran kepada teman-teman bonsai, tentunya dalam memprogram bonsai seperti apa dan jadinya nanti juga seperti apa. Dan di dalam hutan ini ada beberapa macam pohon ya, mulai dari gerak dasarnya, kemudian kehidupannya di sini juga berbeda-beda. Jadi untuk pohon besar itu nggak selalu harus cebol ya. Kita punya gambaran tersendiri di mana kita membuat bonsai itu harus ada pesan yang kita sampaikan, kemudian ada kesan alam juga. Jadi kesan alam itu atau estetika itu harus lebih kuat daripada elemen yang lain ya. Dan di sini ada pohon jambu air. Pohon jambu air ini cukup tinggi sekali dan ada di dalam hutan. Dan karena ini tanahnya lumayan lapang, jadi untuk kaki-kaki, untuk perakaran seperti ini. Nah, perakaran yang cukup kokoh ini dikhususkan untuk bonsai yang ceritanya ada di tanah lapang seperti ini. Ada beberapa akar di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasti ada 6. Ada 7 juga. Kalau lebih dari itu biasanya terlalu muter. Dan untuk pecahan akar ya, itu harus kita maksimalkan juga kesan naturalnya. Jadi jangan membuat akar itu sama seperti jari begini ya. Jangan sama. Antara akar satu dengan yang lainnya bisa kita lihat contoh yang ada di alam ya. Itu besaran akarnya nggak mungkin sama. Dan dari 1, 2, 3, 4, 5 akar, 6 akar, 5 akar, kalau kita lihat dari sana itu kan dari sudut pandang dari sini ya, itu ada beberapa, 1, 2, 3, 4. Dari 4 akar ini sudah cukup sebenarnya, tapi setelahnya kita akan pecah lagi beberapa akar. Itu ada pecahan dari 1 akar yang itu ada 3 pecahan akar, kemudian akar yang ini ada beberapa pecahan lagi, kemudian akar yang itu juga ada pecahan akar. Kemudian step nyampe bawah lagi, tingkatan bawah itu dari akar 1 pecah menjadi 3, dan dari 3 ini menjadi 3 lagi, menjadi 2 lagi. Jadi ada beberapa contoh di alam bebas seperti ini ya, untuk pecahan akar dalam membuat bonsai. Nah, seperti di sini. Ini termasuk bonsai yang tumbuh di tanah lapang. Kemudian karena alamnya begitu rapat, padat pohon, dia akan lebih cenderung tumbuh ke atas. Nah, ngelincir ini ke atas Jadi dia nggak bisa menyamping karena di kanan kiri depan belakangnya sudah ada banyak pohon. Kalau kita buat bonsai formal yang gemuk dan cebol ya, itu pastinya ada di tanah lapang, kemudian di samping kanan kiri depan belakangnya itu nggak ada gangguan dari apapun, jadi dia akan tumbuh maksimal. Tapi kalau ceritanya kita membuat bonsai tumbuh di bebatuan dan iklim yang sangat ganas ya, faktor dari gangguan alam, kita harus menyesuaikan juga. Jadi akibat gangguan itu maka pohon tidak akan tumbuh dengan sempurna. Nah, seperti contoh di depan saya kali ini pohon yang tumbuhnya tidak sempurna. Jadi percabangan dia akan meliuk-liuk karena ini memang transformasi yang dihasilkan oleh gangguan alam. Ketika dia tumbuh ke atas, kemudian terganggu dan dia ujungnya mati, maka dia akan mempunyai tunas baru, trubus baru, dan akan mencari sinar matahari untuk mempermudah kelangsungan hidupnya, maksud saya. Jadi dia mencari celah untuk mengejar sinar matahari.
Kemudian setelah musim kemarau dan ini ada ranting lagi yang mati, kemudian patah, tumbuh lagi sehingga dia akan meliuk-liuk seperti ini. Karena di atas mungkin ada banyak gangguan, maka muncullah percabangan seperti ini. Jadi untuk cabang awal itu ada yang kecil, kemudian cabang kedua ada yang besar. Jadi nggak selalu pohon itu cabang pertama harus besar. Kita harus melihat dan menyampaikan pesan bahwa pohon ini hidup di tanah dan iklim seperti apa. Itu sangat penting sekali, sebuah pesan yang harus kita sampaikan dalam membuat bonsai. Jadi kita nggak harus selalu mengikuti yang namanya pakem ya. Kalau memang pakem itu harus cabang pertama itu lebih besar, itu nggak berlaku untuk semua pohon di alam. Jadi ada beberapa pohon dan iklim, kemudian kondisi lingkungan tertentu membuat pohon itu berbeda-beda bentuknya. Contohnya di sini ya, contohnya di sini ada banyak pohon, kemudian bentuknya berbeda-beda, itu pun berbeda, ini pun berbeda, semuanya nggak ada yang sama. Jadi kalau kita membuat pohon dengan gaya yang sama, itu sama halnya kita membuat patung ataupun boneka, kawan-kawan. Itu ada transformasi di sebelah sana. Jadi nggak selalu cabang pertama itu harus lebih besar untuk gaya selain formal yang tumbuh di tanah lapang, kemudian nggak ada gangguan apapun di lingkungan sekitarnya. Kalau ada gangguan dari lingkungan sekitarnya, itu pohon pasti akan berproses sesuai dari lingkungannya masing-masing. Nah, ini yang saya maksud ya. Yang saya maksud ini adalah transformasi dari pohon jambu air yang keropos seperti ini. Ini karena mengalami yaitu tadi faktor dari gangguan alam sehingga dia bisa tumbuh seperti itu. Ini cukup maknyus sekali keringannya sampai ke atas sana, dan kemudian nyampe ke atas dia akan berliku-liku juga, dan ada banyak anggrek juga di atas. Untuk saat ini belum ada pohon yang ada anggreknya seperti itu. Entah itu apa miniaturnya untuk anggrek yang hidup ya. Yang jelas kalau pohon kita dalam kondisi di pot dikasih semacam itu, mungkin kesehatannya akan terganggu juga. Nah, begitu ceritanya. Kita harus benar-benar memahami unsur alam yang kita aplikasikan dalam membuat bonsai, yaitu miniatur pohon besar di alam yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi alam sekitarnya. Nah, di sini lagi, di sini ya. Dan untuk perakaran bonsai itu yang bagus itu seperti ini sebenarnya. Dia nggak akan semuanya nancap ke bawah harus rapi, enggak, tapi dia akan menyamping. Nah, menyamping seperti ini, kemudian mecah lagi. Semua pohon di alam kalau kita perhatikan pasti dia akan menyamping seperti ini kalau di tanah lapang. Nggak mungkin akar yang ini seperti ini. Nah, nggak mungkin akar semuanya akan masuk ke tanah seperti ini. Ini terlalu kokoh dan kesannya terlalu dibuat-buat. Jadi buatlah seperti ini. Ada pecahan-pecahan gini, kemudian dia akan muncul di permukaan tanah. Dan juga ada sebagian pohon yang akarnya itu tidak terlalu nampak seperti ini. Nah, pohon ini sudah kokoh, di alamnya sudah kokoh, meskipun dia lebih condong selenting ke sana ya. Ini sudah kokoh dan akarnya pun tidak terlalu nampak. Jadi untuk membuat bonsai itu akarnya kita nggak selalu harus tampakkan ya. Dan biasanya kalau dalam kontes, kalau akarnya nggak nampak, cuma nampak sedikit aja, itu kita nggak dapat bendera. Jadi kita sesuaikan sendiri ya, kita kondisikan sendiri kontesnya itu di mana, dan itu golongan dari organisasi apa. Kita harus siapkan masing-masing pohon itu berbeda. Yang ini misal untuk kontes PBBI, ini untuk kontes Ruby, ini untuk kontes Cosby, ini kontes untuk di golongan bonsai Cina. Itu kita harus punya bermacam-macam gaya yang masuk di kriteria
masing-masing dari organisasi ya. Kita nggak munafik, kita itu juga orang jualan bonsai dan kita juga harus dapat duit dari bonsai ya. Tapi di sini juga kita nggak harus membuat cara yang instan untuk mendapatkan itu semua. Kita harus memaksimalkan proses dan program untuk hasil yang lebih wow lagi. Yang jelas namanya bonsai ya, jangan kita membuat bonsai itu 1 atau 2 tahun pengennya jadi. Yang jelas untuk dari program itu biasanya kalau mulai dari nol ya, mulai dari tanam cangkul itu sekitar 6 tahun itu baru kelihatan bentuknya dan lumayan tahapannya. Ya, saya rasa itu dulu ya sahabat bonsai. Semoga teman-teman semua mendapatkan referensi dan gambaran tentang membuat bonsai di alam. Kok di alam? Maksudnya gambaran dari alam. Kita nggak harus selalu dari buku, karena buku itu kadang ada benarnya, kadang ada tidak benarnya. Karena buku adalah dibuat dari tangan manusia, pemikiran manusia. Kemudian kalau di alam ini memang karya nyata oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini sudah tidak bisa kita bantahkan lagi sahabat bonsai. Oke.